Hai, RTV kembali. Hari ini kita mau melanjutkan series Teluh Darah episode 8 yang berjudul Pembalasan. Kalian bisa nonton seriesnya di Disney Hotstar ya guys. Dan buat yang belum nonton dari awal, silahkan klik playlist yang muncul di pojok kanan atas ini. Adegan diawali dari perkelahian Wisnu dan Harun di episode sebelumnya. Saat Harun akan menikam Wisnu di tengah jalan, warga berdatangan bersamaan dengan Wulan dan Eza yang juga tiba di sana. Harun pun kabur, sementara Wulan dan Eza membawa Wisnu ke rumah sakit. Namun di tengah jalan, Wisnu mulai pingsan karena kehabisan banyak darah. 2 jam kemudian di rumah sakit, Wisnu sudah mulai siuman, memanggil dan ingin mencari Harun. Wulan pun mencoba menenangkan adiknya itu karena kondisinya cukup parah dan gak boleh banyak gerak. Wulan juga meminta maaf karena sebelumnya sudah gak percaya sama adiknya itu. Wulan meminta Wisnu supaya istirahat dan berjanji akan menyelesaikan semuanya. Harun berjalan ke warung membeli mention. Buat anak baik-baik, aku kasih tahu nih, mention itu alkohol ya guys, atau disebut juga miras. Kemudian Harun mengambil jaket orang yang ditinggalkan di motornya. Wulan dan Eza kembali ke kontrakan Harun di belakang rumah Ridho. Mereka menelusuri ruangan demi ruangan sampai akhirnya menemukan ruang praktek perdukunan Harun. Dan di sana ada foto keluarga Kusumawijaya yang membuat Wulan semakin yakin jika memang Harunlah yang sudah meneluh keluarganya. Mereka juga menemukan foto Ridho yang sedang ditempel ke boneka santet bersama dengan sebuah kalung. Eza pun mengambil kalung tersebut untuk ditanyakan pada Pak Ridho nantinya. Kita beralih ke Banyuwangi tahun 1998. Ridho mendatangi kerumunan orang di sawah yang ternyata menemukan 3 jasad tergeletak dan sudah membusuk yang membuat Ridho sangat ngeri. Kita dilempar ke masa sekarang lagi, di mana Ridho sedang menunggu Atik siuman di rumah sakit. Lalu Eza dan Wulan datang dan ingin bicara. Awalnya Ridho menolak dan memohon agar jangan mengganggunya dulu. Tapi setelah Eza menunjukkan kalung yang dia ambil dari ruang praktek Harun, Ridho pun akhirnya keluar ruangan bersama mereka. Eza dan Wulan menunjukkan rekaman yang Wisnu kirim sebelumnya ketika Harun menyantet Ridho. Dan Ridho pun terkejut karena selain mengaku sebagai manto, selama ini Harun sangat baik pada keluarganya. Wulan bertanya kejadian apa yang terjadi di masa lalu sehingga membuat Harun nekat melakukan semua ini. Mungkin jika Ridho mau cerita mereka bisa saling bantu, namun Ridho menolak untuk cerita. Atik lalu siuman dan memanggil bapaknya. Ridho pun segera berlari ke ruangan dan menyuruh suster memanggil dokter, juga meminta Eza dan Wulan supaya pulang. Sementara itu, Harun sedang berada di bawah jembatan pinggiran kota dan menyiram luka di bahunya dengan alkohol yang tadi dibeli di warung. Di rumah Kusumawijaya, Pak Asep dan Eza membopong Wisnu yang minta pulang. Kemudian Asep meminta maaf dan ingin pamit berhenti bekerja karena merasa bersalah dan malu sebab dirinya lah yang sudah membawa Harun ke rumah Kusumawijaya. Tapi Wisnu dan Wulan berkata jika itu bukanlah kesalahan Pak Asep, dan saat ini hanya Pak Asep satu-satunya keluarga yang mereka punya. Jadi Wulan memohon agar Pak Asep gak pergi dan tetap menjaga keluarganya. Kita beralih lagi ke Banyuwangi pada tahun 1998. Bondan meminta 3 preman kampung yaitu Gatot, Dulmatin, dan juga Ridho untuk memberikan Hasan pelajaran. Mereka diminta memakai topeng, tapi saat Gatot dan Dulmatin bertanya apakah mau dihajar sampai meninggoy, Bondan berkata jangan, dan mereka hanya ditugaskan untuk membuatnya kapok. Bondan lalu membayar mereka dan berjanji jika mereka bermain dengan mulus dan rapi, Bondan akan memberikan komisi lagi nantinya. Saat keduanya bersukaria dengan kesepakatan Bondan,
Ridho sendiri dari tadi justru sibuk melihat berita di televisi dan sama sekali tidak nimbrung. Setelah Bondan pergi, Ridho bercerita pada kedua temannya tentang kegelisahannya dan masih kepikiran tentang 3 mayat yang ditemukan di sawah tadi. Balik lagi ke masa sekarang. Ridho membawa Atik pulang lalu menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Atik kemudian bertanya urusan bapaknya dengan orang tua Eza dan Wulan. Tapi Ridho berkata jika tidak semua hal bisa Atik ketahui meski Atik menyinggung jika dirinya ini sudah dewasa. Ridho hanya berkata jika apa yang dilakukannya hanya untuk melindungi Atik dan menjadi marah ketika Atik terus-terusan nyecer dengan pertanyaan yang menyudutkannya. Saat bapaknya keluar, Atik menemukan koper misterius di kolong tempat tidur dan saat dibuka berisi dokumen-dokumen penting seperti ijazah, akte, kartu keluarga dan juga sertifikat penting lainnya. Atik juga menemukan foto-foto jadul bapaknya bersama kedua temannya, yaitu Gatot dan Dulmatin di tahun 1998. Ridho sendiri sedang menggeledah kontrakan Harun dan menemukan foto keluarga Kusuma Wijaya dan juga dirinya di ruangan praktek Harun. Ridho pun menjadi geram dan kesal. Atik yang menemukan buku telepon dan alamat di dalam koper mencoba menghubungi Gatot dan bertanya tentang hubungan bapaknya dan Bondan. Bukannya bercerita, Gatot justru menyarankan agar Atik menghabiskan waktu yang tersisa bapaknya untuk bersenang-senang dan melakukan hal terbaik. Atik gak mengerti apa maksud dari ucapan Gatot, namun Gatot segera menutup telepon dan setelah Atik mencoba menghubunginya kembali, nomor teleponnya sudah gak aktif lagi. Harun berjalan di tengah gerimis dan berniat akan kembali ke kontrakannya diam-diam. Setibanya di rumah, Harun mengambil tas tempat dia menyimpan uang di bawah kasur, lalu tanpa sadar, Ridho datang dari belakang dan menghajarnya berkali-kali sampai Harun pingsan sambil memakinya. Saat kembali ke rumah, Atik merasa khawatir karena tangan bapaknya berlumuran betadin. Dan saat Ridho melihat kopernya terbuka dan kamarnya berantakan, Ridho jadi kesal karena Atik sudah lancang. Atik berkata jika dia khawatir dengan bapaknya karena belakangan ini banyak sekali kejadian aneh yang Atik gak mengerti, terutama batuk Ridho yang gak sembuh-sembuh bahkan mengeluarkan kelabang. Ridho pun jadi luluh, namun Ridho kembali marah ketika Atik mengaku jika dia baru saja menelpon Gatot. Atik juga berkata jika bapaknya seperti menjadi orang lain. Ridho pun meminta maaf dan mengaku jika selama ini dirinya memang gak pernah bekerja pada Pak Bondan ataupun Pak Ahmad. Uang yang didapatkan adalah hasil malak mereka dengan ancaman. Ketika Atik bertanya kenapa, lagi-lagi Ridho berkata gak bisa cerita. Tapi yang harus Atik tahu, Pak Bondan dan Pak Ahmad, mereka berdua pantas mendapatkan ini semua. Dan yang Ridho lakukan hanya untuk melindungi Atik. Lah loh. Kalau Ridho gak ada di pihak Pak Bondan dan Pak Ahmad dan juga bukan dari pihak Harun, terus kenapa Ridho juga diteluh? Ada kejadian apa lagi ya di tahun 1998? Di rumah Kusuma Wijaya, Eza dan Wulan menceritakan tentang Ridho dan juga Harun yang sudah menjadi tetangganya dan mengaku sebagai manto. Namun ujung-ujungnya justru meneluh Ridho. Wisnu berkata jika semua yang ada di dalam video lama kerjasama bapaknya itu pasti saling berhubungan. Dan Harun dendam pada semuanya. Eza pun bingung karena saat ini yang hidup hanya tinggal Ridho. Tapi Ridho gak mau cerita. Wulan menyarankan agar Eza mencoba sekali lagi bertanya pada Atik. Ridho kembali ke kontrakan Harun dan bertanya siapa yang sudah menyuruh Harun untuk menyantetnya. Namun meski dihajar hingga babak belur, Harun tetap bungkam. Kemudian saat sudah gak berdaya, Harun berkata seakan berbisik, nyawa harus dibalas nyawa. Dan ketika Ridho mendekatkan telinganya, Harun seketika langsung menggigitnya hingga telinga Ridho putus. Kemudian lanjut menendang Ridho hingga terkapar lalu segera keluar. Eza menelpon Atik dan bertanya apakah Atik sudah mengetahui info tentang masa lalu bapaknya. Atik pun berkata jika bapaknya gak bekerja pada Pak Bondan ataupun Pak Ahmad.
Namun Atik meminta maaf pada Eza karena bapaknya sudah mengancam dan memeras orang tua mereka agar memberikan uang. Eza pun berkata gak apa-apa karena itu bukan kesalahan Atik. Saat mereka mengobrol di telepon, Harun datang dalam keadaan sempoyongan dan meminta tolong pada Atik. Manto alias Harun membuat cerita seolah-olah dirinya dihajar hingga babak belur oleh Ridho karena gak memberikan Ridho pinjaman uang. Atik melepas ikatan Harun dan mencoba menenangkannya, tapi tiba-tiba Ridho datang dengan penuh emosi langsung mencekik Harun. Atik pun panik karena gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, belum lagi melihat bapaknya seperti kerasukan. Saat Harun mencoba kabur, Ridho mengambil pisau dan menusuknya hingga Atik teriak histeris karena syok dengan apa yang baru saja dia lihat. Ridho berkata pada Atik jika dia gak mati, maka kita yang akan mati. Lagi-lagi perkataan Ridho membuat Atik bingung. Rupanya Harun membawa potongan telinga Ridho, dan di detik-detik sakaratul mautnya, Harun membacakan potongan telinga itu mantra kemudian menceburkannya ke dalam akuarium. Hal itu membuat Ridho tercekik gak bisa bernafas seperti orang tenggelam di tengah laut yang membuat Atik sangat panik. Hingga akhirnya Ridho dan Harun meninggal. Keesokannya polisi segera datang. Eza dan Wulan pun ada di sana. Namun polisi gak memperbolehkan mereka berdua bertemu Atik. Sementara itu, di rumah sakit, Pak Harna terbangun dan berkata ada nyawa yang sedang terancam dan harus menyelamatkan nyawa yang lain. Suster pun mencoba menenangkannya. Malam harinya, Wisnu dan Wulan sama-sama merenung memikirkan kedua orang tuanya. Sisi baiknya, Wisnu memberikan kotak terakhir narkoboynya pada Wulan dan berjanji gak akan ngobat lagi. Wulan pun senang dan meminta Wisnu istirahat. Di bawah, Eza berniat pamit akan pulang, tapi Wulan menghentikannya dengan ciuman. Lalu mereka lanjut Ewita dan berakhir di ranjang. Tengah malam, Wulan terjaga sendirian lalu tiba-tiba rupanya itu hanya mimpi. Tapi anehnya, Wulan malah terbangun di rumah si dukun misterius dan berada di tahun 1998. Dukun itu datang dan berniat akan menyerang Wulan. Namun lagi-lagi itu hanyalah mimpi di dalam mimpi. Dan Eza yang tertidur di sebelahnya mencoba menenangkan Wulan. Gak berapa lama kemudian, mereka mendengar Wisnu yang berteriak kesakitan di kamarnya. Eza dan Wulan pun segera bergegas memeriksanya dan terlihat ada hewan yang bergerak di bawah kulit Wisnu, seakan ingin keluar. Wisnu pun tak kuasa menahan rasa sakit. Rupanya, Wisnu sedang disantet oleh seorang wanita misterius dan bersambung. Apakah dia istrinya Hasan atau justru tante-tante pacarnya Wisnu? Penasaran kan? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya guys. Bye-bye.